Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali terkoreksi ya, karena ya hari ini buka kembali ARB ya, wajar kalau ISG juga terkoreksi karena buka itu sudah termasuk high beta. Jadi ya korelasinya untuk ISG itu juga cukup besar. Jadi seperti itu. Untuk IHSG hari ini terkoreksi 0,637% ke harga 6.088. Transaksi hari ini ada di 12,38 triliun. Asing hari ini net buy di 35 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG hari ini tadi ditutup 6088, ini belum update di 6088, ya tetap di bawah 6100 ya. Ternyata dia offset, tapi dengan kondisi seperti ini menurut saya ya peluangnya Kamis harus kembali ke atas 6100. Kalau enggak ya ada potensi menutup gap kecilnya ini ya di 6035. Apakah ada peluang ke bawah? Ada, cuman kecil. Sepertinya tetap minggu ini peluang ISG tutupnya di 6100. Jadi semoga aja hari Kamis nanti ISG langsung rebound. Kalau nggak hari Kamis ya hari Jumat. Kalau nggak ya siap-siap dia bermain di area bawah lagi, di area ini ya untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG ya harusnya profit taking kan, seperti yang saya bilang. Kalau ISG sudah di area resisten dan juga saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu di area resisten dan terlihat gagal breakout atau kembali turun ke bawah resisten, ya udah profit taking. Nggak usah mikir besok lagi. Mau besoknya rebound ya bisa beli lagi besok buy on breakout. Jadi seperti itu ya. Mending take profit biar tipis, yang penting profit, daripada awalnya profit gara-gara berharap besok naik dia terus koreksi nggak di TP-TP, akhirnya BEP ada juga yang mungkin malah floating loss. Jadi seperti itu ya, kita ini nggak bisa mengontrol market, yang bisa dikontrol itu diri sendiri, psikologis. Jadi jangan terlalu berharap bisa jual maksimal kalau belum bisa menganalisa juga secara teknikal. Ya sederhananya itu seperti ini. Misalnya IHSG sudah di atas, saham Bapak Ibu misalnya di area resistensi ini, satu candle merah langsung terbentuk, jual. Kalau Bapak Ibu beli di area support ini, nggak usah mikir besok, nanti takutnya besok rebound malah tinggi dan ketinggalan. Ya udah, nanti buyback aja di atas dengan skenario kalau dia ternyata buyback arah, cut loss. Jadi itu lebih bagus dan juga kemungkinan profitnya juga lebih bagus. Walaupun cut loss, tapi ada menutup dari profit sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Tapi tergantung lagi masing-masing. Kalau yang siap hold terus mau jual maksimal ya silakan juga, nggak ada yang masalah. Jadi seperti itu. Tapi sebagai trader ya harusnya cari kesempatan. Kalau sudah profit, take profit aja, nggak usah terlalu muluk, terlalu tinggi, karena ya market juga ya 2 hari gara-gara dibuka langsung volatile dan berdampak yang cukup signifikan ke ISG. Jadi ISG hari Kamis karena besok libur, kalau dilihat semoga market Eropa hari Rabu besok dan Amerika rebound, dan ISG ya harus kuncinya minggu ini kembali minimal 6100 lah, kembali ke atas trendline uptrendnya ini. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup naik tipis 0,2% ke harga 4.990. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI hari ini membuat candle doji dan juga penurunan 3 hari BBNI tidak disertai volume. Dan hari ini BBNI membuat candle doji dan nggak ada gap ya. Gap ada memang, tapi terlalu bawah 4.700 ya, kemungkinan itu ditinggal. Nah ini menurut saya ada peluang rebound. Jadi target kenaikan BBNI ya kalau bisa minggu ini hari Jumat kembali
ke atas 5.150. Kalau kembali ke atas ya dia valid membuat swing low barunya di 4.950. Ini kan BBNI bergerak uptrend. Sayangnya ya dia gagal breakout. Jadi kemungkinan juga bisa ada satu candle merah lagi retest atau ekor aja, misalnya open market di hari Kamis dia turun dulu terus membuat ekor sentuh terus baru naik. Bisa seperti itu juga skenarionya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung, risk rewardnya tuh 1:1. Nah, cut lossnya di bawah 4.840 dan target profitnya 5.150. Jadi risk rewardnya 1:1. Tapi kalau mampu lewat dan breakout, harusnya BBNI bisa kembali bullish ya. Targetnya 5.500 sampai 5.900. Kalau dilihat IHSG ini yang penting minggu ini mampu breakout ya, kembali ke 6.100. Jadi seperti itu untuk BBNI. Bagi Bapak Ibu yang simpan ya nggak masalah, cuman untuk trading ya tergantung market, karena saham big cap juga terlihat beberapa hari ini tertekan ya, setelah rebound 4 hari dia kemudian tertekan ya, ini membuat swing low-nya ya. Lihatlah minggu ini kalau mampu tutup di atas 5.100, peluang bagus BBNI bisa melanjutkan uptrend karena MACD-nya juga masih mengarah ke atas walaupun mulai melandai, tapi masih di perbatasan atas garis 0. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup di harga 5.800 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, BMRI hari ini didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI ya sekarang udah di area support. Supportnya 5.800 sampai 5.700. Dengan kondisi seperti ini menurut saya ada peluang rebound karena 2 hari BMRI koreksi dengan volume kecil. Hari ini volumenya meningkat walaupun nggak signifikan, tapi lebih tinggi dari volume hari sebelumnya dan juga membuat doji. Jadi hari Kamis BMRI ada peluang rebound. Targetnya kembali uji area psikologisnya 6.000. Kalau bisa confirm breakout 6.000 harusnya bisa kembali uptrend ya. Untuk BMRI ini kan lagi konsolidasi, cuman dia membuat area base-nya cukup lebar 6.000 sampai 5.700 ya, 300 poin pergerakannya. Ini sekitar 5% nih kan. Untuk BMRI sekarang sudah di area support ya. Ini kesempatan kalau Bapak Ibu yang nggak mau terlalu volatile pergerakan harga, ini cocok. Dan ini dia udah dekat support dengan skenario kalau yang pakai cut loss ya, jebol 5.700 jual dan target profitnya nih lumayan. Jadi hampir 1:1,5 ya risk rewardnya. Jadi seperti itu. Dan bagusnya lagi kalau BMRI ini bisa breakout dan minggu ini tutup di atas 6.000. Kalau tutup di atas 6.000 minggu ini hari Jumat, target minggu depan 6.300. Seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,77% ke harga 3.820. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI menurut saya juga wajar ya masih koreksinya, karena saat koreksi volumenya juga makin turun. Dan BBRI harusnya juga menjaga supportnya 3.800. Memang neckline 3.950 di breakdown lagi dan ya menutup gap ya. BBRI kemarin apakah dia bisa rebound? Harusnya ada potensi rebound, tapi lanjut enggaknya tergantung market. Tapi ada peluang untuk hari Kamis dia rebound. Dan kalaupun ternyata dia habis rebound koreksi lagi ya, itu berarti potensi besar BBRI akan menutup gapnya di 3.750. Seperti itu untuk BBRI ini padahal sedang membentuk bullish divergence ya. Sayangnya BBRI gagal bertahan di atas 3.900. Jadi seperti itu untuk
BBRI kalau dilihat dari atas memang dia membuat higher low baru, tapi kalau dari bawah dia membuat higher high baru. Nah, ini kondisinya juga bisa dibilang uptrend, cuman apakah mampu ya lihat ke depannya ya. Nah, bisa seperti ini kondisinya ya. Dengan kondisi seperti ini ya harusnya minggu ini rebound dan minimal hari Jumat tutup di atas 3.900. Seperti itu. Untuk BBRI kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup naik 1,61% ke harga 31.500. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA cukup bagus. Ini kan terlihat seperti gambaran saya kemarin, tapi sudah terhapus ya. Ini kan area base-nya. Nah, dia berapa kali reject. Di tanggal 6 Agustus dia sempat breakdown, kemudian di tanggal 9 Agustus dia naik. Hari ini dia juga sempat breakdown tapi ditarik naik. Dan bagusnya tutupnya di atas harga tertingginya hari ini dan membuat candle hammer dan ekornya 3 kali lebih panjang dari body. Dengan kondisi seperti ini, dengan volume yang lumayan meningkat, dengan MACD yang mengarah ke atas garis biru sudah membentuk golden cross dan melewati garis 0, peluang BBCA hari Kamis kembali akan uji trendline downtrendnya ini di 32.000. Jadi target BBCA minggu ini akan uji resisten 32.000 sampai 32.250. Jadi seperti itu. Untuk BBCA ini menarik juga ya. Sahamnya bertahan dan kuat. Jadi ini bisa dibilang confirm breakout area base-nya. Jadi dengan kondisi BBCA seperti ini ada peluang ya. IHSG harusnya mampu tutup di atas 6.100 asalkan BBCA tutupnya di atas juga 32.000. Seperti itu. Untuk BBCA ini kan terlihat juga dia masih konsolidasi di range harga supportnya 29.500 dan resistennya 32.800. Tapi sayangnya sekarang BBCA itu ada di pertengahan range sideway-nya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ini udah terlalu tinggi menurut saya ya. Jadi ya tergantung Bapak Ibu. Kalau mau beli ya masih bisa menurut saya. Cuman ya harap sabar. Saham Big Bang ya masih belum bisa melihat kenaikan yang signifikan. Jadi seperti itu. Untuk BBCA kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang hari ini ditutup naik tipis 0,73% ke harga 1.375. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBTN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN cukup bagus karena BBTN ya bisa dibilang ini membuat candle doji setelah coba retest support kemudian ditarik naik. Dengan kondisi seperti ini juga ada peluang BBTN minggu ini kembali uji 1400 terdekat dan 1450. Ini cukup menarik karena BBTN sudah di area support. Kalau Bapak Ibu tadi ada beli buy on weakness, buy on support, udah lumayan profitnya. Kalau harga sekarang profitnya masih bisa sekitar 5,97% dan cut loss kalau jebol 1.340. Jadi seperti itu. Untuk BBTN kalau dengan kondisi formasi seperti ini candlenya harusnya ada rebound dan minggu ini hari Jumat harusnya bisa tutup di atas 1.400. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk BBTN kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup di harga 2.360 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN diakumulasi. Saya mau lihat dulu bid offer-nya. Bid offer-nya juga mulai tebal ya. Cuman ya masih rawan. Ini biasanya market maker-nya aja yang naruh bid yang di atas 1.000. Kalau bid normalnya ya di 200, 300 ini. Ya kalau masih di bawah 200 masih bisa lah untuk keluar dan agak mudah jualnya. Tapi kalau di atas itu resiko besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN gagal bertahan di atas 2.400 dengan kondisi seperti ini ya. Kalau mau aman, minggu ini
BDMN harus tutup di atas 2400 baru bisa spekulasi buy. Resikonya buy di harga sekarang ini ada potensi dia gagal breakout dan kembali turun. Dan bisa sampai 2200, 2150. Jadi resikonya cukup besar kalau beli di harga sekarang. Mending belinya itu BDMN nunggu kembali ke atas 2400. Nah, misalnya hari Kamis atau hari Jumat nanti dia tetap di atas 2400 ya, kalau Bapak Ibu minat beli aja. Dengan skenario jebol 2400 cut loss ya, disesuaikan titik cut lossnya berapa persen misalnya dari harga support, misalnya 2%, 3% ya, itu aja dijalankan dan disiplin. Jangan sudah menyentuh misalnya cut loss di 3%, tutupnya pas di 3% minusnya, kalau Bapak Ibu tetap berharap takutnya besok naik ya susah, tidak akan bisa berkembang ya. Itu memang problem semua trader pemula, yaitu dia terganggu psikologisnya karena ya berharap ada rebound padahal sudah teknikalnya nyuruh jual dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk BDMN ini menariknya tunggu kembali ke atas 2400. Kalau sebelum dia kembali ke atas 2400 mending belinya sekalian di 2200. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 1,08% ke harga 16.000. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto di distribusi. Tapi yang distribusi ini nomor satunya retail ya, Indo Premier, tapi ditampung yang besar oleh AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto memang di area support minornya, sayangnya 16.000 itu di bawah EMA 20-nya, garis ungu ini. Dengan kondisi seperti ini, karena Arto membuat candle bisa dibilang doji atau hammer, ya harusnya ada peluang rebound. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan, potensi besar mengarah ke 15.000. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya tergantung masing-masing. Ya kalau Bapak Ibu mau skenarionya seperti ini, risk rewardnya 1:1, nggak mau cut loss mepet. Kalau misalnya nggak mau jual di bawah 16.000 ya Bapak Ibu jualnya di bawah 15.000. Kalau jual di bawah 15.000 ya risk rewardnya 1:1. Tapi kalau Bapak Ibu jual, kalau misalnya jebol 16.000 bisa cut loss di 15.775 ya risk rewardnya 1:3. Jadi seperti itu ya, cut lossnya 2%, target profit 6%. Nah, jadi seperti itu untuk Arto. Dengan kondisi seperti ini ya harus rebound, dia harus kembali ke atas EMA 20-nya garis ungu ini. Tapi kalau dilihat garis ungu ini melandai, ya perlu hati-hati lah. Kalau nanti dia gagal, bisa aja ini nanti pola dead cat bond. Sahamnya turun, terus mantul, bisa melanjutkan penurunan. Dia downtrend, bisa sampai ini neckline 15.000. Jadi seperti itu ya. Ini kan Arto memang lagi membuat swing low-nya. Cuman swing low-nya apakah bisa breakout 17.000? Kalau breakout ya confirm swing low. Tapi kalau gagal ya bisa pola dead cat bond, arahnya makin dalam atau melanjutkan downtrend. Jadi seperti itu. Untuk Arto ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.